My life goes on in endless song above earth's lamentation. I hear the real though far off hymn, the tales a new creation. Through all the tumult and the strife, I hear its music ringing. It sounds an echo in my soul. How can I keep from singing? When tyrants tremble in their fear and hear their dead knell ringing, when friends rejoice both far and near, how can I keep from singing? In prison cell and dungeon vile, our thoughts to them are winging. When friends by shame are undefiled, how can I keep from singing?
sini saya dari berobat biasa-biasa sakit umum udah kurang lebih 8 tahun, tapi saya nggak terus berobat. Kalau saya sakit baru berobat gitu. Saya tadinya sampai saya sekarang udah darah tinggi, udah sembuh, udah normal lagi darah tinggi saya gitu. Jadi saya tetap masih kesini kontrol tensi gitu ya. Jadi saya menjaga-jaga lah gitu, takut nanti tiba-tiba darah saya tinggi gitu, saya nggak tahu. Jadi kalau saya siap-siap aja begitu ya. Luar biasa baiknya ya, dia luar biasa dokter di sini, sabar-sabar gitu. Jadi baik gitu kan. Apalagi saya berobat mata, aduh dokternya baik sekali gitu ya. Nah, berobat umum juga begitu juga ya, baik-baik dokternya. Semuanya suster-susternya semua baik ya, baik gitu. Harga terjangkau, mutu obatnya juga memang bagus. Boleh dikatakan bagus, pelayanannya cukup bagus. Mudah-mudahan tempatnya lebih baikan dikit. Terus secara pelayanannya nggak terlalu lama ngantrinya gitu aja. Mereka tiap minggu tuh makin lama makin banyak, dan pasiennya tuh nggak sekitar dari daerah sini aja, mereka lintas daerah, misalnya dari Teluk Naga, kasihan sekali mereka, dari Tanjung Pasir, bahkan kemarin ada dari Cianjur, Bogor. Nah mereka sengaja nginep sama temennya yang di sini gitu loh. Saya di sini selain sebagai pembimbing juga dan sebagai tenaga pengajar juga. Tenaga pengajar saya sendiri dibantu sama teman-teman yang berpengalaman dalam bidang profesi, sama juga ya profesi kita dalam tata kecantikan rambut. Kami mengajarkan sebenarnya sih secara garis besarnya aja, jadi dari mulai rambut, cuci, potong, keriting, sanggul. Jadi suatu paket usaha salon, misalnya mereka bekerja bisa dipakai di salon gitu. Jadinya kalau mereka mau melamar kerja, mereka bisa menggunakan untuk sudah bekerja masih bisa. Jadi kami usahakan itu. Nama saya Ami. Saya tinggal di Cengkareng kurang lebih sudah 5 tahun. Selama ini saya cuma ibu rumah tangga biasa. Kebetulan anak-anak sudah bisa dilepas, jadi artinya sudah tidak tergantung sama saya sepenuhnya. Saya selama ini bingung karena mau ikut kursus tidak ada biaya. Lalu pada suatu hari saya dapat pengumuman bahwa dari Yayasan Oke Peduli itu mencari ibu-ibu yang mau diperdayakan supaya punya keterampilan. Jadi kebetulan yang saya ambil itu keterampilan untuk tata rambut salon. Saya belajar kurang lebih 3 bulan. Setelah selesai ya seperti biasa ikut ujian sampai selesai. Lalu dengan dukungan beliau dari Yayasan Oke Peduli, saya didorong untuk memanfaatkan tempat tinggal supaya untuk buka salon, untuk melancarkan. Akhirnya saya memberanikan diri, sampai sekarang jalan salonnya gitu. Mungkin juga lokasinya yang menurut teman-teman bagus. Ya, jadi saya sekarang boleh dibilang untuk urusan dapur sudah tidak tergantung dengan penghasilan suami. Saya sangat berterima kasih kepada Yayasan Oke Peduli karena ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga teman-teman.
Nama saya Maria. Kebetulan saya punya anak 2. Pada saat itu saya sempat merantau ke negara orang, jadi TKI di Taiwan. Setelah itu hasil dari TKI itu saya mendapatkan tempat yang saya sekarang tinggalin ini. Setelah itu semua saya bingung, ada kebingungan gitu ya. Apa yang saya akan lakukan untuk membantu keluarga saya gitu, untuk memperbaiki ekonomi keluarga saya. Kebetulan saya dengar dari pengumuman gereja Trinitas yang saya anut yang selama ini, ada bimbingan pengajaran untuk salon. Di situ saya mendapatkan bimbingan dari Yayasan Oke Peduli. Terus kebetulan di situ juga saya salah satunya murid yang terbaik. Terima kasih atas semua apa yang saya dapatkan ini, terutama untuk bimbingan Oke Peduli yang diadakan oleh Gereja Trinitas, yang dibimbing oleh Bu Justin. Terima kasih. Harapan saya adalah semoga donatur-donatur yang punya rezeki yang jauh lebih besar dapat terlibat dalam mengatasi yayasan ini, ikut peduli, ikut andil. Ya insya Allah sih tergantung dari bahannya ya. Kalau ada bahannya bisa berjalan. Soalnya kan nyari limbah itu ya gampang-gampang susah. Nah, kalau ada bahannya berlanjut, pesanan ada. Kalau pakaian belum, cuman sekedar dasar doang. Ibu Agus, Emi Agus, pelatih. Ya. Sebetulnya pelatihnya 2, sebagai tenaga administrasi 1 Ibu Sri Mulan, yang Ibu Reni 1 itu hari ini kebetulan tidak bisa hadir. Dia yang lebih mengerti mengenai pakaian. Yang pertama sekali diajarkan adalah pengetahuan mengenai mesin itu sendiri. Jadi bagian dari mesin dan cara mekanisme dari mesin itu sendiri. Bagaimana mempergunakan mesin dan merawat mesin itu. Kemudian setelah mereka tahu bagian dari mesin, mereka diajarkan untuk menjahit, praktek menjahit. Praktek menjahit dengan jarum ataupun tidak dengan jarum, sehingga mereka bisa menjalankan mesin itu dan berjalan ke depan. Kepenginnya sih Samaria bisa menambah mesin jahit lagi kalau memungkinkan, ataupun lebih memprovokasi atau mengajak berbagai pihak lain untuk mengumpulkan limbah, karena kami kesulitan pengadaan limbahnya. Saya kebanyakan sih untuk pakaian ya gitu. Cuma saya memberi ajaran teknik cara menjahit untuk dari tas sampai semuanya gitu. Ya, secara umum ya. Karena harapan saya kalau untuk fasilitas ya kami sudah bersyukur ya sudah memperoleh kesempatan dari gereja gitu untuk bisa membantu orang-orang. Terus kalau untuk ini maksudnya untuk pengembangan ke depan ya
harapan saya kalau dengan cara begini orang lebih peduli gitu kepada lingkungannya. Tentu harapannya lebih besar lagi hasilnya. Seandainya seperti kita memakai Soklin atau Rinso, ya kita bolehlah bersatu dengan produsen itu ya gitu, untuk mereka bisa memberi kita ya istilahnya mendonasi lah apa kebutuhan. Kan ini bukan hanya sampahnya ya, tapi kan kita ada butuh benangnya, ada butuh bisnya. Nah itu untuk biaya itu, dan yang paling penting mungkin mesin jahitnya ya. Mesin jahitnya sangat minim sekali gitu ya. Nama saya Franciscus Ferik. Saya bergabung di pelajaran pijat refleksi ya, angkatan kedua, dan saya setelah lulus dan baru lulus, dan pijat ini bermanfaat buat saya karena saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari sini. Dan kemudian saya juga bergabung bersama Ibu Ami